Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Dihar dari Tutor 3. Sebelumnya selamat pagi Dokter Indah dan Dokter Iqbal. Sebelumnya izin saya untuk memaparkan untuk definisi dari hipertensi sendiri itu hipertensi arteri sistemnya adalah faktor risiko paling penting yang dapat dimodifikasi untuk semua penyebab morbiditas dan mortalitas di dunia dan dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular atau yang disingkat CVD. Faktor Etiologi dari hipertensi ini ada dari faktor lingkungan dan kebiasaan merokok. Bisa juga dari faktor genetik atau adanya keluarga yang mengalami hipertensi. Untuk epidemiologinya ini, yang di dunia ini 1,20 miliar orang dewasa berusia 30 sampai 79 tahun menderita hipertensi. Lalu 46% orang dewasa dengan hipertensi tidak menyadari dari bahwa mereka memiliki hipertensi. Lalu kurang dari setengah orang dewasa atau 40-20% dengan hipertensi didiagnosis dan diobati. Sekitar 1 sampai dari 5 orang dewasa, 21% dengan hipertensi dapat mengontrolnya. Lalu untuk epidemiologi di Indonesia ini bisa dilihat rentannya di yang sudah lansia. Lalu klasifikasinya ini ada yang sekunder, lalu ada yang primer. Untuk yang sekunder sendiri, 10% ada kondisi mendasar yang spesifik yang dapat diidentifikasi, ada penyakit atau penyebab. Contoh faktor risikonya ada atherosclerosis, vaskulitis, dan diseksi aorta, displasia fibromuskular. Lalu apapun yang membatasi aliran darah ke ginjal, itu ada ginjal memainkan peran penting dalam pengaturan tekanan darah. Ginjal melepaskan hormon renin atau membantu ginjal mengalir lebih banyak air. Air akan berkontribusi lebih banyak dari darah di arteri dan jadi penuh, sehingga tekanan jadi lebih tinggi. Untuk yang premier atau esensial terjadi tanpa alasan mendasar untuk diidentifikasi dengan jelas. Itu terjadi dari waktu ke waktu dan silent killer. Untuk faktor risikonya bisa dari usia tua atau obesitas dan diet tinggi, dan juga bisa juga dari garam. Bagaimana bisa terjadi hipertensi simpatik nervus itu dari pelepasan epinefrin dan non epinefrin, lalu meningkatnya detak jantung meningkatkan cardiac output, meningkat tekanan darah tinggi. Untuk hipertensi ini kondisi di mana tekanan darah tinggi menjadi sangat tinggi dengan sangat cepat. Yang untuk bunyinya itu bisa dari sistolik atau dengan 180 mHz atau diastolik 120 mili. Untuk hipertensi urgens ini belum terjadi kerusakan pada organ. Lalu hipertensi darurat itu telah terbukti jadi kerusakan organ atau otak, ginjal, jantung, dan paru-paru. Gejalanya kebingungan, ngantuk, nyeri dada, dan sesak nafas. Untuk diagnosisnya ini ada anamnesis, kebanyakan asimptomatik dan sakit kepala, rasa seperti berputar, penglihatan kabur dan berkeringat, atau takikardia. Lalu mencari faktor risiko kardiovaskular ini, obesitas, dislipidemia, lalu ada merokok, aktivitas fisik, diabetes mellitus, mikroalbuminuria, dan GVR atau 60 laki-laki dan 55 perempuan. Lalu ada penggunaan obat kontrasepsi hormonal, kortikosteroid, konstan, dan OANS. Ada riwayat penyakit ginjal atau kardiovaskular. Untuk urusan fisiknya, tekanan darah yang normal itu 140 sampai 90 mm. Gitu. Untuk nilai tekanan darah diambil dari rata-rata 20 kali pengukuran pada setiap kali kunjungan ke dokter. Untuk usaha dan jamnya, memeriksa komplikasi yang telah atau sedang terjadi. Untuk labnya, CBC, kadar urium, kreatinin dan gula darah, lemak darah, elektrolit, kalsium, asam urat, dan urinalis. Lalu memeriksa kemungkinan hipertensi sekunder, itu ada fungsi tiroid, TSH atau FT4, atau FT3. Untuk velocitostoma ada kadar metanferin, CT scan, MRI abdomen. Lalu Cushing syndrome, kadar kolesterol urin 24 jam. Terus hipertensi renovaskular, CT angiografi, USG ginjal, dan operasi sinografi. Untuk treatmentnya ada dua. Yang pertama ini ada dari farmakologinya terlebih dahulu. Untuk farmakologinya ini ada yang pertama itu ada penghambat angiotensin converting enzyme atau ACE inhibitor. Ini menghambat kerja ACE sehingga perubahan angiotensinnya menjadi angiotensin 2 vaskularity terganggu. Lalu ada angiotensin receptor blocker atau disingkat ARB yang menghalangi ikatan zat angiotensin 2 pada reseptornya. Lalu ada calcium channel blocker atau CCB untuk menghambat masuknya kalsium dalam sel pembuluh darah ke arteri, menyebabkan dilatasi arteri korona dan juga arteri perifer. Lalu ada penyakit beta atau blocker. Mekanisme kerjanya adalah melalui penurunan laju nadi dan daya pompa jantung. Lalu ada diuretik atau bekerja dengan mengeluarkan cairan tubuh lewat kencing, atau volume cairan tubuh berkurang dengan tekanan darah turun dan beban jantung lebih ringan. Untuk non farmakologinya itu ada pola hidup sehat, yang itu bisa dari gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak. Mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal. Lalu gaya hidup aktif atau olahraga teratur. Lalu ada stop rokok dan membatasi konsumsi alkohol. Untuk patifisiologinya, itu yang pertama ini ada peningkatan aktivitas sistem parasimpatik, ini percepatan detak jantung, lalu hipersensitivitas NaCl, ini stres psikologis, lalu ada aldosteron tidak dapat menurunkan kadar Na. Lalu ada peningkatan produksi katekolaminnya itu adrenalin akibat hormon kortisol atau tiroid.
ada epinefrin atau epinefrin ini berkaitan dengan reseptor beta 1, lalu ada non-epinefrin atau berkaitan dengan reseptor alpha 1. Naiknya kardioc output atau saluran jantung ini, peningkatan, jantung, peningkatan frekuensi dan kontrabilitas jantung. Lalu vasokonstriksi pembuluh darah dan hipertrofi atau vasokonstriksi. Lalu ada total peripheral resistance meningkat. Lalu ada volume atau tekanan tekanan ini menyebabkan saraf simpatis bekerja lebih. Lalu pembuluh darah akan mengembang ke samping dari normal karena sifat elastis. Kartu menutup otomatis darah harus keluar ke arteri arteriol, ada sifat rekuala pembuluh darah. Di arteriol ada TPR dan ada volume tahanan di dalam pembuluh darah akibat TPR. TPR lalu naik dalam vasokonstriksi dan bisa TPR turun vasodilatasi. Semakin tinggi si TPR-nya maka diastoliknya semakin tinggi. Sistolik tergantung pada CO atau CO tinggi, sistolik tinggi. Selanjutnya mengenai dagangan saya, yang melatar belakangi saya untuk membuat inovasi ini adalah inovasi yang saya buat adalah Hiperkira. Inovasi saya ini terdiri dari beberapa fitur, yaitu ya, yang pertama ada dictionary of hipertensi. Fitur ini berperan sebagai kamus hipertensi yang bermanfaat bagi para pengguna. Saya mulai untuk membuat fitur ini agar pengguna dapat mengetahui lebih dalam mengenai hipertensi. Adanya informasi mengenai hipertensi dapat mengedukasi pengguna sehingga dapat mengambil langkah yang tepat dalam mencegahnya maupun perawatannya. Lalu yang kedua ini ada scanning. Eh, Fitur yang saya buat ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga pola hidup sehat. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengetahui kandungan gizi dari makanan yang mereka makan. Selain itu, pengguna juga dapat mengetahui kandungan gizi dari makanan yang akan mereka makan, sehingga memiliki pertimbangan lebih. Adanya tampilan kandungan gizi dapat memberikan informasi apakah makanan tersebut sehat atau tidak, atau apakah makanan tersebut baik untuk dikonsumsi secara berulang-ulang. Lalu yang ketiga, My Medicine Tracking ini, fitur ini saya buat untuk pasien hipertensi yang harus mengkonsumsi obat hipertensi secara berkelanjutan. Pentingnya konsumsi obat yang teratur harus dilakukan para pasien hipertensi untuk menjaga dan merawat tekanan darah mereka. Melalui fitur ini, pengguna dapat mengatur jenis obat yang akan mereka minum, dosis yang mereka perlukan, serta waktu konsumsi obat mereka. Kiranya melalui fitur ini dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pada para pasien hipertensi. Lalu yang terakhir, ada Motion Time. Ini merupakan fitur yang menjadi alarm untuk atau penggerak pengguna untuk melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik. Melalui Motion Time ini, pengguna mendapat saran atau ide olahraga yang dapat dilakukan. Adanya notif pemberitahuan untuk olahraga kiranya dapat memberikan dorongan lebih bagi pengguna untuk olahraga. Kemudian sasaran inovasi saya adalah, yang pertama ini masyarakat umum yang belum terkena hipertensi, lalu yang kedua ini masyarakat yang telah terdiagnosis hipertensi. Tujuannya untuk memberikan edukasi mengenai hipertensi. Lalu yang kedua ini mencegah dan mengurangi kenaikan angka hipertensi yang menjadi penyebab kematian dini dan berbagai komplikasi penyakit. Lalu yang ketiga ini memberikan pengobatan yang teratur kepada pasien hipertensi. Lalu yang terakhir ini adalah menciptakan pola dan gaya hidup yang sehat. Manfaat dari desain ini, mendapat edukasi dan informasi mengenai hipertensi. Lalu ini meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pasien hipertensi. Lalu yang ketiga menyediakan wadah untuk memulai gaya hidup yang sehat. Mungkin sekian, pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.